Hi, I'm Andy. I'm back. Hari ini kita akan review dry food. Dan dry food ini adalah dry food yang dipakai di Leonsu Cat House, khususnya buat kucing-kucing dewasa dan kucing-kucing yang umurnya sudah agak tua ya, karena di Cat House juga ada beberapa kucing yang umurnya udah di atas 5 tahun. Kenapa ini dipilih untuk kucing-kucing dewasa di Leonsu Cat House? Karena grain free dan terjangkau. Jadi biasanya saya beli dalam dua kemasan. Ada kemasan 8 kilo seperti ini. Ya, kemasan 8 kilo. Biasanya dari kemasan ini saya taruh di box seperti ini. Jadi saya selalu punya container box dan saya beri label sesuai dengan brand masing-masing. Saya pindah ke sini. Atau misalnya kalau memang saya sengaja beli di online shop yang repack, fresh pack ini tinggal, ya ini tidak perlu saya taruh di kontainer, jadi tinggal, karena ini udah ada ziplocknya ya. Nah, yang seru untuk ukuran apa ya, mungkin ukuran karung kali ya, untuk ukuran yang 8 kilo ini satu-satunya menurut saya, salah satunya adalah dry food yang ada ziplocknya juga. Jadi sebenarnya kalau saya nggak taruh di kontainer nggak apa-apa gitu. Jadi ini ada ziplocknya di sini, kan seru ya gitu. Jadi biasanya kita beli yang seukuran ini. Harganya kalau yang 8 kilo ini sekitar 450.000 untuk yang adult. Kalau kita beli yang ukuran fresh pack ini mungkin sekitar 95.000 sampai 100.000. Kalau di pet shop ya di antara 100.000 sampai 110.000, atau rata-rata 100 ribuan lah kurang lebih yang adult. Jadi ini adalah keterangan di kemasannya, Kitchen Flavor. Memang untuk produk ini tuh nama brandnya tuh nyempil ya dia, gitu ya, nggak di tengah-tengah gitu ya. Ini jadi dia ada real meat cubes-nya, jadi ada bener-bener ada potongan daging kering ya. Nanti kita lihat ya. Justru yang center di kemasannya itu adalah grain free dan no pork. Dua alasan ini yang saya memutuskan untuk pakai produk ini. Selain itu juga harga yang terjangkau untuk makanan grain free. 88% dari protein from animal meats. Nah, ini berbeda ya teman-teman sama byproducts. Jadi kalau teman-teman ada kemasan dry food terus made by products, itu biasanya terbuat dari produk-produk olahan sampingan. Jadi misalnya kalau terbuat dari ayam, jadi semuanya tuh ada, kayak misalnya ada paruh ayamnya, kepala ayamnya, semuanya ada. Tapi kalau di sini tertulis from animal meats, ini berarti benar-benar dari dagingnya gitu ya. Terus 12% dari fruits and vegetable, dan nggak ada sedikit pun protein dari grain. Ini untuk dewasa di atas 12 bulan. Bagus untuk bulu, untuk menghindari hairball, sama untuk mempercantik mata. Fresh pack ini untuk 1,5 kg. Nah, ini ingredientsnya ada chicken meat, sweet potato, ada chicken fat, fish meat, ya, dan lain-lain, vitamin dan mineral-mineral lainnya. Ya, jadi ini proteinnya 26%, fatnya 10%, fibernya 5%. Memang proteinnya nggak terlalu tinggi, karena memang biasanya produk-produk grain free itu proteinnya ya maksimal 30% biasanya. Nah, saya juga memutuskan untuk kenapa nggak pakai produk makanan yang proteinnya tinggi, karena tadi ini biasanya untuk kucing-kucing dewasa atau kucing-kucing yang sudah tua gitu ya. Jadi saya tidak prioritas mereka gemuk gitu, yang penting mereka sehat. Ya, ini ada beberapa keterangan lainnya dalam bahasa China dan bahasa Inggris. Ini di kemasan bagian belakangnya ya, jadi dagingnya terbuat dari chicken, ikan, potato rich, dan ini ada kacang polong ya. Nah, yang menarik di sini, jadi tidak ada penambahan untuk beef, jadi ternyata tidak pakai daging beef ya. No added beef, nggak ada susu,
nggak ada grains, nggak ada soy, kedelai, dan nggak ada gluten. Nah, ini bentuk kibblesnya teman-teman. Bentuknya ini segitiga, dan ini yang dimasuk real cubes ini. Ini daging kering, ini daging beneran, daging kering. Jadi ini istimewanya dari produk ini bahwa terdapat real cube meat gitu ya di dalamnya. Nah, jadi teman-teman, ada hal menarik yang mau saya share ke teman-teman. Kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk pakai produk-produk grain free untuk kucing-kucing dewasa. Jujur, kalau kucing-kucing kitten gitu ya, ataupun ibu yang baru melahirkan atau menyusui, saya tidak prioritas untuk pakai grain free. Karena saya pakai produk-produk yang benar-benar tinggi protein. Nah, saya memutuskan untuk memakai grain free ini sebenarnya ada alasannya. Ini kayak pengalaman yang bertahun-tahun. Sebenarnya saya juga awalnya riset dulu, saya pada akhirnya saya membuat konten video ini. Jadi kalau kucing-kucing dewasa di cat house saya itu, terutama yang udah tua tuh, sering punya masalah kesehatan gitu ya. Apapun nih, misalnya kayak yang simpelnya kayak flu gitu ya, terus tidak nafsu makan gitu ya, ada masalah pencernaan. Nah, itu biasa banget tuh terjadi sama kucing-kucing dewasa. Nah, ketika saya sebenarnya ini beralih sudah lama, dan saya menggunakan beberapa merek grain free sebenarnya. Tapi memang yang sering saya pakai adalah ini, karena tadi harganya cukup terjangkau dibandingkan produk-produk grain free yang lainnya. Jadi ketika saya beralih ke produk grain free ini, itu kucing-kucing itu jarang banget sakit. Dan kalau ada kucing gitu ya, sebenarnya dewasa tapi tidak terlalu tua, sekitar mungkin umur 15 bulan gitu ya, dia punya masalah sama pernapasan, bukan cuma sekedar flu, tapi kayak napasnya tuh terhambat gitu ya, terus kayak agak bunyi gitu, terus kayak dia kayak berusaha banget untuk sulit bernapas. Udah dibawa kemana-mana, udah dibawa ke vet untuk diobatin, saya kasih obat macam-macam, vitamin macam-macam, tapi nggak sembuh juga. Dan ketika saya beralih, kan tadi dia pakai makanan tinggi protein kan, karena dari kitten, akhirnya saya alihkan ke makanan grain free, dan itu sembuh. Memang tidak sembuh, tidak sembuh total, tapi berangsur berkurang gitu. Jadi ini sebenarnya manfaat yang mau saya berikan ke teman-teman, bahwa dengan kucing kita mengkonsumsi makanan yang grain free itu, saya sangat terlihat sekali perubahan kondisi fisiknya mereka jadi jauh lebih baik, terutama untuk kucing-kucing yang sedang dalam masalah kesehatan gitu. Kayak kalau yang saya alami banget itu kucing-kucing dengan problem pernapasan lah, biasa kayak misalnya penyakit flu dan yang lain-lain. Saya kadang nggak usah pakai obat gitu ya, nggak usah pakai vitamin yang terlalu berlebihan, cukup saya rutinkan kasih makan, dan dia harus makan ini gitu ya, itu biasanya berangsur-angsur membaik. Atau bahkan saya punya pengalaman, misalnya ada kucing yang benar-benar sakit gitu ya, makan udah nggak mau, dikasih wet food pun juga tidak terlalu nafsu, jadi harus kita spoil gitu ya. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan wet food, bukan dari wet food kalengan. Misalnya saya pakai wet food khusus buat yang sakit gitu, misalnya dari salah satu produk. Saya tidak menggunakan itu gitu, tapi ini saya buat jadi puree gitu. Ini saya haluskan lah, kurang lebih saya buat jadi puree, dan saya spoil karena mereka juga nggak mau makan kan gitu, pakai wet food yang notabene wanginya semerbak aja mereka nggak mau, apalagi ini dipurekan secara smell, mereka pasti nggak mau. Jadi saya spoil gitu ya, sehari 2 hari, yang penting mereka harus masuk terus mereka pup gitu, dan biasanya pupnya jadi bagus. Biasanya kalau sakit itu kan pupnya kayak agak mencret ya, tapi ketika sakit saya berikan puree ini gitu ya, dari makanan grain free, itu pupnya normal sampai ketika dia berangsur membaik, sudah mau makan, dan pada akhirnya mau makan dry food lagi, tidak usah di puree gitu. Jadi mungkin ini referensi buat teman-teman semua untuk kucing-kucing yang punya problem kesehatan gitu ya, mungkin bisa menggunakan produk-produk grain free, salah satunya produk ini gitu ya, untuk menjaga kualitas kesehatan kucing teman-teman. Kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya share. Mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan tunggu video-video review berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.